Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita pada pagi ini bisa melanjutkan pembelajaran kembali di awal tahun 2020-2021. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja untuk pelajaran pertama ini, langsung aja buka bukunya, buku paket yang kemarin telah dibagikan. Halaman 1, halaman 2. Indahnya saling menghormati. Nah, Quran surat Al-Kafirun. Jadi dalam hal saling menghormati, dalam berbagai dalam Islam, khususnya untuk sesama beda agama gitu ya, itu dalam Al-Quran dikatakan dalam Quran surat Al-Kafirun ya. Jadi sudah jelas sekali. Jadi kenapa? Karena di Indonesia ini NKRI terutama kita banyak bermacam agama ya. Nah ini semua udah sesuai dengan yang sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Sebagaimana dulu Rasul SAW pertama kali datang ke Yasrib namanya, yang sekarang menjadi Madinah. Jadi sebuah Rasulullah mendirikan suatu negara yang mana di sana jadi banyak agama, ada banyak agama Yahudi, Nasrani, Islam, dan agama lain yang mereka berserikat di situ untuk membuat suatu negara yang dinamakan Madinah sekarang, Madinah Al-Munawwarah. Nah, begitu juga dengan negara kita Republik Indonesia, NKRI. Jadi kita berserikat di sini banyak agama, tapi kita berserikat dalam mendirikan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan itulah saling menghormati sangat diharuskan, karena sudah sesuai dengan sunnah Rasul yang dicontohkan oleh Rasul SAW di Madinah itu ya. Jadi adapun sikap Islam sendiri terhadap yang berbeda agama itu adalah lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah, seperti itu. Untuk yang berbeda mazhab aja, yang dalam sesama Islam kita banyak mazhab kan, mazhabukum mazhabuni, dia ada yang tetapi yang mazhab kamu untuk kamu, mazhab aku untuk aku. Tetapi yang terpenting adalah saling menghormati, itu yang harus, toleransi yang harus kita tingkatkan. Jadi
saling menghormati itu bukan berarti kita harus mengikuti, tidak, tetapi menghormati itu adalah dalam hal kehidupan, berinteraksi sosial gitu ya. Kalau urusan ibadah ya masing-masing, tapi kita bersatu dalam ikatan NKRI gitu ya. Jangan sampai kita hanya berbeda madhab dan sesama Islam bisa berantem, apalagi misalnya hanya berbeda agama berantem. Jangan sampai seperti itu, karena itu tidak dicontohkan, tidak disunahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabdanya, beliau bersabda, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kata Rasul, tidaklah aku diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Pengertian akhlak di sini sangat luas sekali dan sangat umum sekali pembahasannya ya. Yang termasuk di dalamnya baik itu yang wajib, akhlak yang wajib maupun akhlak yang sunnah. Ya. Contoh akhlak yang wajib ketika Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini, akhlak manusia ketika itu sudah hancur ya. Bayangkan orang-orang Quraisy, orang Arab ketika itu menyembah Tuhannya adalah patung. Itu akhlaknya udah kacau. Akhlak kepada Tuhan aja ya. Menganggap Tuhan lebih dari satu. Itu kan musyrik. Itu tidak berakhlak. Pada waktu itu juga orang yang Nasrani yang masih ada yang masih lurus, bukan ya, jangan bicara ke situ deh. Pada waktu itu di sebelah, di berbagai dunia itu banyak akhlak terhadap manusia juga banyak sudah melenceng. Budak-budak ketika itu diperas. Apalagi ketika itu di Arab saja, apalagi di tempat lain. Di Arab saja ketika itu kalau ada punya anak perempuan, dibunuh anak perempuan, karena ketika itu menganggap punya anak perempuan itu hina gitu ya. Itu kan akhlak sesama manusia juga ada rusak. Nah ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Rasul, Nabi, utusan untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak, baik kepada Allah, kepada Tuhan, maupun kepada akhlak sesama manusia. Allah selalu menurunkan para nabi ketika ada kejahatan, kezaliman. Pada maksud Nabi Musa dulu ketika diturunkan itu adalah ketika kezaliman Firaun ya. Maka Allah turunkan nabi untuk berdakwah kepadanya. Kemudian ketika Rasul SAW diutus juga pada waktu itu dunia pada dalam keadaan gelap gulita terhadap cahaya Allah. Yang ada di muka bumi maksiatan. Maka diturunkanlah Rasul. Nah, dalam Al-Quran ini ya, terutama surat Al-Kafirun ini khusus membahas tentang toleransi, yang dimaksud dengan saling menghormati terhadap sesama agama. Nah, sangat penting sekali, apalagi negara kita, negara yang sesuai dengan sunnah Rasul, yaitu negara kesatuan, sebagaimana yang dicontoh oleh Rasul di Madinah, negara kesatuan. Sangat penting sekali setiap orang menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati. Jangan sampai pemahaman anak-anak, pemahaman generasi yang akan datang, kurangnya akan pemahaman, biasanya orang akan
apa namanya, negative thinking terhadap sesama manusia. Disitulah terjadi orang-orang yang radikalisme. Nah, orang-orang radikal ini kata orang itu membahayakan NKRI gitu ya. Jangan sampai kita dalam beragama, berkomunitas, nah itu ya, bermasyarakat, jangan sampai kita terpapar oleh hal-hal yang tidak menjunjung tinggi toleransi. Baiklah anak-anak, ini videonya udah hampir mau habis. Langsung saja kita melanjutkan kalian baca ya surat Al-Kafirun ayatnya 109 jumlahnya. Kemudian Al-Kafirun juga dari intisari lain adalah menerangkan terhadap pupusnya dakwah orang-orang Quraisy terhadap Islam. Apa namanya, harapan orang-orang Quraisy terhadap Islam ya, karena ketika itu Islam udah kuat di Madinah, udah mendirikan suatu negara kesatuan, dimana di situ banyak sekali ada agama, ada Islam yang terkuat, Yahudi, Nasrani, mereka membuat suatu negara udah kuat. Maka harapan orang-orang Quraisy Arab ketika itu sudah pupus terhadap Islam, harapannya ya untuk menghalang-halangi Islam gitu ya.